Hai guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian di sana sehat-sehat ya. Kita di sini juga sehat kok. Stay safe dan juga stay healthy juga teman-teman semua. Oke guys, di vlog kali ini kita ingin membahas tentang apa sih? Di vlog kali ini kita ingin membahas yang menarik nih dari analisa fundamental. Nah, berkaitan dengan salah satu ilmu penting yang kalian harus tahu dalam analisa fundamental, yakni rasio rentabilitas. Nah, bagaimana sih tentang rasio rentabilitas itu? Makanya ikuti terus vlog kali ini ya. Oke guys, kita lanjutin ya vlognya. Jadi, seperti tadi yang disampaikan di awal, kita akan melihat analisa fundamental pada analisa suatu perusahaan. Tapi kita nggak usah mikir terlalu ribet-ribet atau rumit ya. Analisa fundamental ini sebenarnya nggak serumit atau seribet ketika kita mendekati seorang wanita atau mengejar pujian hati kita gitu. Jadi sebenarnya nggak serumit itulah. Tapi kita bisa bikin simple kok. Oke, anyway. Jadi sebenarnya gini, di dalam analisa fundamental ini ada analisa yang memang banyak digunakan oleh para value investor ya. Salah satu yang terkenal adalah Warren Buffett nih guys. Pasti kalian sudah kenal ya siapa Warren Buffett itu. Warren Buffett itu adalah legend di pasar modal, dan kalau misalnya kita lihat sendiri investasinya dia sudah sangat banyak dan sangat luas sekali, dan sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun kalau nggak salah dia sudah berkecimpung di dalam pasar modal atau pasar saham dengan menggunakan metode value investing gitu. Nah, metode value investing ini lebih menitik beratkan pada analisa fundamental nih. Jadi keuntungan dari kita mengerti analisa fundamental ya. Jadi kita bisa melihat nih si perusahaan ini sebenarnya secara fundamental atau bisnisnya itu sedang bagus atau tidak sih. Itu yang pertama ya, keuntungan atau manfaat dari analisa fundamental itu sendiri di dalam analisa saham. Kedua adalah kita pengen tahu nih kira-kira harga wajar perusahaan tersebut dibandingkan dengan harga saham yang ada saat itu harganya itu sebenarnya kemahalan atau kemurahan sih gitu loh. Jadi kita bisa menilai prospek kenaikan tersebut secara logik gitu ya, secara real dan secara safety lah ya bisa dibilang ya, karena kita sudah mengkaji, menganalisa, walaupun pasti banyak faktor-faktor di luar itu, tapi setidaknya kita punya gambaran secara kuat gitu ya, secara umum, karena analisanya sudah digunakan secara fundamental itu tadi. Nah, di dalam pembahasan kali ini nih, kita tidak ingin membahas mengenai analisa fundamental untuk menilai harga wajar perusahaan, karena itu bisa lebih rumit lagi ya. Kita belajar yang simpel-simpel dulu nih. Nah, kita akan menilai perusahaan dari sisi rasio keuangan. Nah, di dalam analisa fundamental ada beberapa rasio keuangan yang memang sangat umum digunakan atau dilihat oleh para investor value investing. Nah, pertama adalah rasio keuangan dari sisi likuiditas ya. Nah, jadi kalau likuiditas itu, jadi kita ingin melihat nih kira-kira kondisi perusahaan tersebut ini kira-kira bisa membayar nggak sih kewajiban jangka pendeknya nih, atau utang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, kedua ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini untuk melihat nih struktur keuangan perusahaan nih, mereka apakah lebih banyak menggunakan equity modal atau debt gitu ya. Nah, dibandingkan dengan kewajiban jangka panjangnya nih, kira-kira seberapa kuat perusahaan tersebut sudah bisa membayar kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang kedua adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini untuk menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Nah, yang terakhir ada rasio rentabilitas nih yang akan kita bahas. Rasio rentabilitas adalah untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, khususnya dari beberapa rasio margin yang ada, seperti margin laba bersih, margin operasional, dan juga margin kotor. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih di dalam rasio rentabilitas itu guys. Nah, jadi rasio rentabilitas ini sebenarnya adalah rasio yang sangat umum yang sudah dikenal oleh para value investor juga nih. Nah, di dalam rasio rentabilitas atau profitabilitas yang paling dikenal adalah rasio dari net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan sales ya. Nah, laba bersih dibagi dengan sales. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kira-kira laba bersih kita berapa sih dibandingkan dengan omset kita
Nah, itu bisa kelihatan kira-kira keuntungan kita sebenarnya seberapa besar. Karena di sini sangat penting sekali nih. Laba bersih itu sudah mengkalkulasi atau mengukur beberapa biaya-biaya yang sudah ada di atasnya gitu ya, di dalam laporan keuangan, khususnya di dalam income statement laba rugi. Itu sudah mengurangi biaya pokok penjualan. Satu, kedua adalah biaya operasional, biaya lain-lain, dan ketiga adalah adanya biaya pajak itu sendiri. Jadi kita bisa melihat nih, oh ternyata margin bersih si perusahaan kita itu angkanya sekian gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira atau bisa punya gambaran lah kira-kira gitu nih. Kenapa sih sangat penting sekali untuk kita bisa menilai si NPM atau net profit margin ini besar atau kecilnya? Karena tujuannya adalah agar kita bisa membandingkan nih guys, antara perusahaan 1 sampai 3 perusahaan contohnya, untuk kita jadikan acuan ya dalam memilih si suatu saham tersebut nih. Ada pilihan 3 saham. Nah, kita bisa mengukur nih saham mana yang margin laba bersihnya itu lebih besar. Tentu itu yang akan kita gunakan atau kita jadikan acuan untuk memilih saham pilihan kita. Karena ternyata perusahaan ini lebih banyak keuntungannya. Contohnya nih, misalnya ya si suatu perusahaan memiliki laba bersih, margin laba bersih itu 30% gitu ya. Nah, tentunya itu bisa dibilang lumayan cukup besar kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri misalnya hanya 20%. Artinya si perusahaan tersebut udah di atas dari rata-rata industri. Nah, perusahaan itu tersebut bisa dibilang sangat profit sekali guys. Tentunya ini bisa dijadikan acuan sangat penting. Tapi kita juga harus mengukur. Misalnya kita sudah mendapatkan si perusahaan tersebut rata-rata marginnya itu sudah lebih bagus. Nah, kita bisa bandingkan stabil atau enggak nih kenaikan dari marginnya. Contohnya misalnya kita bisa melihat rata-rata dalam 3 atau 5 tahun terakhir marginnya ini naik atau turun sih gitu loh. Nah, kalau misalnya marginnya itu rata-rata naik atau setiap tahunnya naik gitu ya, artinya perusahaan tersebut sangat positif guys. Dan harus kalian jadikan salah satu kriteria saham pilihan kalian nih dalam analisa fundamental, khususnya dalam membeli saham yang prospeknya cukup bagus dalam jangka panjang. Nah, kedua, kalau misalnya kita lihat si saham tersebut memiliki margin cukup besar, artinya sebagai seorang investor itu pun dia akan mendapatkan keuntungan karena investasi dia akan lebih cepat balik modalnya. Bayangin nih kalau misalnya kita investasi 10 juta gitu ya, tapi marginnya hanya sekitar 1% atau 2%, ya kapan mau balik modalnya guys? Karena tentunya payback periodnya akan payback period yang lebih panjang, itu akan sangat tidak disukai oleh investor. Nah, sama halnya dengan return on investment di dalam si margin laba bersih itu sendiri. Karena semakin besar margin, artinya payback periodnya akan semakin cepat. Nah, itu adalah salah satu kriteria beberapa syarat yang bisa kalian gunakan nih. Yang kedua, pastinya kalau misalnya marginnya makin tebal, artinya si modal suatu perusahaan tersebut akan makin besar nih. Karena setiap keuntungan yang diperoleh dari laba bersih pasti akan didistribusikan kembali atau dioper ke bagian equity atau modal ya. Selama modal itu tidak dipakai untuk pembagian dividen, artinya modalnya akan makin besar. Dan keuntungan yang dihasilkan dari laba bersih tadi bisa digunakan untuk ekspansi perusahaan ke depannya. Artinya perusahaan itu akan semakin besar, baik secara modal dan juga bisa untuk membeli aset-aset yang bisa didapatkan tadi dari margin bersih itu sendiri guys. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan gambaran yang bisa bermanfaat ya buat kalian dalam memilih saham tersebut. Jadi artinya atau intinya adalah kalian harus membandingkan juga nih antara perusahaan 1, 2, dan 3 dengan industri yang sama dengan margin yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, itu dulu guys vlog kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya kalian bisa klik komen dan subscribe channel YouTube dari CGS CMB Securities Indonesia. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you guys.